Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang logika dan algoritma pertemuan 2 dengan tema konsep algoritma dan tipe datanya. Ya, jadi untuk materi logika dan algoritma sendiri, kita akan menggunakan Python sebagai contoh dari pengoperasian algoritma yang ada di mata kuliah ini. Ya, jadi nanti contoh-contoh program yang akan kita buat itu kita menggunakan Python. Nah, saya di sini nanti akan menggunakan idle, ya, yaitu adalah command prompt ya. Jadi suatu command dan interpreter ya. Jadi seperti command prompt pada Windows ya. Jadi CLI ya untuk mengoperasikan kode-kode program Python ya yang akan digunakan nantinya. Nah, berikut di sini kita akan bahas konsep algoritma dan tipe data. Ya, jadi konsep algoritma. Jadi di sini, jadi yang paling sederhana algoritma itu, misalkan di sini ada namanya algoritma perubah dan algoritma pertukaran. Ya, jadi bagaimana cara merubah suatu nilai dan bagaimana cara menukarkan suatu nilai. Ya, jadi ada banyak cara ya yang digunakan untuk merubah suatu nilai dan menukarkan nilai juga. Jadi yang paling sederhana di sini untuk merubah suatu nilai kita menggunakan operator sama dengan ya. Nanti kita bisa menggunakan function, tapi kita karena ini baru awal ya, jadi baru konsep dasar sederhana, kita akan merubah nilai menggunakan operator sama dengan, di mana sama dengan sendiri artinya merubah nilai yang ada di sebelah kiri sama dengan ya. Jadi yang ada suatu variabel yang posisinya di sebelah kiri sama dengan menjadi sama dengan yang ada di sebelah kiri sama dengan ya. Jadi merubah nilai yang ada di sebelah kiri posisinya operator sama dengan dirubah sehingga nilainya menjadi sesuai atau sama dengan yang berada di sebelah kanan operator sama dengan ya. Jadi contohnya misalkan di sini adalah P sama dengan Q ya, di mana nilai P akan dirubah menjadi isi dari si Q ya. Jadi nilai yang ada di P akan dirubah nilainya menjadi sama dengan isi dari si nilai Q ya, jadi sama ya. Di mana sama dengan sendiri ini akan digunakan untuk suatu variabel ya. Jadi suatu variabel yang nilainya bisa diisikan gitu ya. Nah, jadi ini konsepnya, dan ada algoritma juga pertukaran di mana kita bisa mempertukarkan nilai ya. Ya biasanya bisa menggunakan fungsi ya atau prosedur. Tapi nanti kita di sini akan bahas bagaimana mempertukarkan nilai menggunakan alur algoritma. Ya, jadi contohnya misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita ingin diketahui P sama dengan 10, Q sama dengan 15, dan R sama dengan 5. Diberikan algoritma P sama dengan Q dan Q sama dengan R. Maka berapakah nilai P, Q, dan R terakhir? Nah, kalau misalnya, nah, jadi suatu algoritma itu akan dijalankan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Di mana yang terlebih dahulu ya akan dikerjakan, kemudian akan diteruskan ke jadi yang di sebelah atas akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian posisinya dari kiri ke kanan ya. Jadi siapa yang lebih dahulu, yang lebih depan adalah yang lebih sebelah kiri, atau yang lebih atas akan dikerjakan duluan. Ya, jadi contohnya seperti ini, P sama dengan 10, Q sama dengan 15, dan R sama dengan 5. Ya. Terus kemudian diberikan algoritma P sama dengan Q. Artinya kan ini si P sama dengan Q ini ada di bawah si P sama dengan 10. Maka nilai P yang tadinya 10 dirubah menjadi sama dengan Q. Q-nya berapa? 15. Nilai si P yang tadinya 10 sekarang dirubah menjadi 15 sesuai dengan isi si Q. Kemudian ada Q sama dengan R, di mana nilai Q yang tadinya 15 dirubah menjadi nilai si R. R itu berapa? 5. Sehingga nilai Q dirubah menjadi 5. Ya. Nah, untuk suatu variabel, dia hanya bisa menampung suatu nilai. Jadi ketika ada perubahan, nilai variabel ini tidak disimpan, melainkan dibuang.
ya. Jadi dirubah nilainya, yang tadinya 10 menjadi 15. Yang ini yang tadinya 15 dirubah menjadi 5. Jadi ketika dicetak PKR adalah si P berubah menjadi 15, Q berubah menjadi 5, dan R karena tidak digunakan tetap 5. Karena tidak dirubah lagi tetap 5. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk contohnya kita buka misalkan aplikasi IDLE, ya. Ya, kita buat kode programnya sama seperti yang di sini. Ya, misalkan P sama dengan 10, ya. Q sama dengan 15. Kemudian R sama dengan 5. Kemudian kita operasikan P sama dengan Q sama dengan R. Maka ketika kita cetak, berapakah nilai P? P sama dengan 15. Q berapa? Q sama dengan 5. Dan berapakah nilai R? R tetap 5. Jadi seperti itu ya. Jadi nilainya tetap berubah menjadi 15, 5, dan R tetap 5. Ya, jadi P berubah menjadi 15, Q berubah menjadi 5, dan R tetap 5. Itu adalah algoritma berubah ya. Nah, bagaimana dengan yang berikutnya? Ya, jadi bagaimana dengan soal berikutnya? Di sini adalah P sama dengan 11. Ya, jadi P sama dengan 11, kemudian nilai P sama dengan P ditambah 1. Maksudnya adalah di sini nilai P yang baru adalah nilai P yang lama ditambah 1. Artinya P di sini nilainya akan dirubah menjadi P yang lama, yaitu 11 ditambah 1. Yang tadinya nilai P adalah 11, dirubah menjadi 11 ditambah 1, yaitu nanti P yang baru akan berubah menjadi 12. Berarti nilai 11 ini di sini dirubah menjadi 12. Dan kemudian Q sama dengan P. Nah, P di sini kan 12, maka Q-nya pun 12. Sehingga ketika berapakah nilai P dan Q ketika dicetak, yaitu P-nya 12 dan Q-nya 12. Untuk membuktikannya kita bisa buka lagi IDLE. Ya, jadi kita buat kodenya sama. P sama dengan 11. Kemudian P sama dengan P ditambah P sama dengan P ditambah 1. Kemudian Q sama dengan P. Maka hasilnya P-nya adalah 12 dan Q-nya pun 12. Ya, seperti itu. Nah, diketahui 3 variabel peubah P, Q, R. Ya, bagaimana cara menaruh isi Q ditaruh di P, isi R ditaruh di Q, dan isi P ditaruh di R. Ya, cukup menggunakan P sama dengan. Jadi agar isi Q ditaruh di P, berarti P sama dengan Q. Ya, agar isi R ditaruh di Q, maka Q sama dengan R. Agar isi P ditaruh di R. Nah, jika kita hanya mengikuti algoritma ini, kita bisa langsung R sama dengan P. Tapi jika ingin merubah ya suatu algoritma supaya mereka bertukar, algoritma yang paling sederhana adalah kita menggunakan variabel bantuan. Ya, jadi bisa menggunakan variabel bantuan. Ya, jadi kita menggunakan variabel bantuan S misalkan, ya, atau kita menggunakan variabel bantuan O. Jadi nilai P yang sebelum dirubah kita simpan dulu di O, ya, supaya ketika dirubah P sama dengan Q, nilai P yang lama kita simpan di variabel O, ya. Jadi bisa untuk kalau misalkan tidak hanya ingin merubah nilai, tidak ingin mempertukarkan. Jadi kalau misalkan kita ingin hanya merubah nilai, cukup P sama dengan Q sama dengan R, dan R sama dengan P. Tapi jika kita ingin mempertukarkan nilainya, jadi misalkan soalnya adalah bagaimana cara mempertukarkan algoritma tersebut, ya. Ya, jadi misalkan di sini agar isi Q ditaruh di P, jadi ditukar ya. Jadi agar isi Q ditaruh di P, isi R ditaruh di Q, dan isi P yang sebelumnya ditaruh di R. Nah, ini kita bisa menggunakan variabel bantuan, misalkan O sama dengan P jadinya, P kemudian sama dengan Q sama dengan R, dan R sama dengan O. Karena nilai O adalah nilai P yang lama, makanya sehingga nilai P yang lama ini disimpan di
di R. Jadi sebelum nilainya dirubah, kita harus menyimpan terlebih dahulu. Jangan, nah algoritmanya tidak bisa dibalik. Kenapa demikian? Jika dibalik, ya misalkan O sama dengan P ditaruh di akhir, nah nilai P akan terubah terlebih dahulu, sehingga nilainya tidak bertukar. Ya misalkan kita kasih contoh. Ya, misalkan kita buka lagi either. Ya, misalkan seperti ini, ya misalkan algoritma kita jalankan ya. Misalkan untuk merubah nilai P menjadi Q menjadi R, dan R menjadi P, kita butuh variabel bantuan. Namanya O misalkan. Jadi O misalkan kita ya, nilai si P kita simpan dulu ke si O. Jadi sebelum dirubah nilai si P, kita simpan dulu di O. Ya, jadi ntar misalkan P sama dengan 1, ya. Q sama dengan 2 dan R sama dengan 3. Ya, nilai si P kita simpan dulu nih. Ya, jadi sebelum dirubah jadi P sama dengan Q, karena si R nilainya ingin kita rubah sesuai dengan nilai si P yang lama, kita butuh variabel bantuan, misalkan O sama dengan P. Ya, dan misalkan kemudian P sama dengan Q. Ya, baru ya. Jadi Q sama dengan R. Nah, di sini nilai R itu kan ingin kita rubah menjadi P, tapi nilai P itu sudah dirubah menjadi Q. Jadi sehingga ketika kita pakai kode program R sama dengan P, yang terjadi adalah nilai si R ini akan tidak berubah menjadi si P yang lama, melainkan menjadi nilai Q yang lama, yaitu 2. Ya, jadi supaya dia menjadi P yang lama, kan nilai P yang lama ini sudah kita simpan di variabel O. Maka kita rubah menjadi R sama dengan O. Ya, jadi ketika kita panggil di sini, P akan menjadi nilai Q yang lama, yaitu 2. Ya, dan Q akan berubah menjadi nilai R yang lama, yaitu adalah 3. Dan R akan berubah menjadi P yang lama. Di sini adalah 1. Maka berpindahlah mereka, bertukarlah mereka. P menjadi R, ya. P menjadi Q menjadi R, dan R menjadi P yang lama. Ya. Nah, algoritmanya tidak bisa dirubah posisinya, ya. Jadi ketika ada perubahan posisi, maka akan ada proses yang berubah juga, ya, sehingga nilainya menjadi tidak sesuai. Misalkan kita ulangi ya. Jadi kode programnya kita ulangi supaya terlihat. Saya sini restart saja. Nah, kita rubah misalkan kembali P sama dengan 1, kemudian Q sama dengan 2, dan R sama dengan 3. Setelah itu kita tukar misalkan posisi algoritma pertama dan kedua, misalkan P sama dengan Q, kemudian O sama dengan P. Di sini ya. Dan Q sama dengan R, kemudian R sama dengan O. Yang terjadi adalah, ya, ketika kita buat panggil si P, nilai P, Q, oh benar ternyata. Tetapi ketika kita panggil Q ada 3. Oh benar. Tapi ketika kita panggil R, R-nya 2. Loh, R-nya kenapa tidak menjadi 1? Ya, jadi nilai P yang lama kan 1. Kita ingin merubah si R menjadi si P yang lama itu 1. Tapi di sini tidak tertukar. Kenapa demikian? Karena si nilai si P, ya, jadi nilai si P sempat terlebih dahulu dirubah menjadi Q. Jadi di mana yang tadi P-nya 1 dirubah menjadi 2. Ya. Kemudian nilai O sama dengan P. Nah, P yang di sini ini adalah nilai P yang baru, bukan P yang lama. Sehingga nilai O sama dengan P, nilai O adalah P yang baru. P yang barunya 2. Dan Q sama dengan R, ya, Q-nya sama dengan R, R-nya 3, jadi Q berubah menjadi 3, dan R sama dengan O, tapi nilai O di sini sudah berubah menjadi 2. Ya, bukan lagi 1. Kenapa? Karena posisinya P dirubah terlebih dahulu, baru disimpan ke O, sehingga nilai R juga 2, yang menghasilkan mereka tidak bertukar, ya. Jadi hanya penggunaan algoritma perubahan saja, gitu ya. Jadi terkadang perubahan algoritma posisi algoritma ini akan mengubah hasil dari suatu algoritma tersebut, ya.
Nah, berikut adalah jika diketahui dua peubah K sama dengan 15 dan L sama dengan 25. Bagaimana merubah isi K dan L? Jadi posisinya ditukar. K menjadi 15 dan L menjadi 25 ya. Misalkan jadi gini, untuk yang cara termudah adalah kita buat variabel baru ya, tapi ada cara lain ya. Jadi ada konsep lain ya, kita merubah misalkan di 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 apa dikasih diberikan restriction ya, atau misalkan diberikan batasan tambahan ya, yaitu misalkan tidak boleh menggunakan variabel lainnya. Jadi misalkan kita ingin mempertukarkan dua buah nilai tanpa menambahkan variabel lain ya, ini juga bisa nih. Jadi banyak cara menuju banyak ya yang seperti dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi banyak jalan ya yang bisa digunakan untuk mencapai suatu hasil ya, di mana bisa berbeda-beda. Misalkan kita memorinya terbatas nih, jadi cuma hanya bisa menggunakan dua variabel saja. Bagaimana caranya ya? Begini. Jadi konsepnya adalah kita tampung dua buah nilai tersebut menjadi dalam satu tempat penyimpanan, yaitu satu variabel, kemudian kita ekstrak kembali nilai sebelumnya ya. Jadi misalkan seperti ini konsepnya ya. Jadi nilai K dan L kita simpan dulu di K misalkan ya. Nanti kita misalkan K sama dengan K ditambah L. Jadi nilai K yang baru adalah 40 ya, di mana L sama dengan 25 ya. Nah, apakah kita masih memiliki nilai K yang lama? Iya. Karena nilai K yang lama itu adalah ada di posisi K yang tadinya sekarang 40 dikurang L 25. Nah, siapakah yang ingin mendapatkan nilai si K yang sebelumnya itu 15, yaitu si L. Maka kita tinggal rubah posisi algoritmanya menjadi L sama dengan K dikurang L. Ya, L yang tadinya adalah 25 akan menjadi 40 dikurang 25 yaitu 15. Di mana 15 ini adalah nilai K sebelumnya. Dan berikutnya, apakah kita masih memiliki nilai 25? Iya, yaitu adalah nilai K yang baru adalah 40, L yang baru adalah 15. Di mana nilai 25 itu kita bisa dapat dari 40 dikurang 15. Sehingga kita cukup memberikan algoritma K sama dengan K dikurang L. Ya. Sehingga nilai K yang baru yang tadinya 15 berubah menjadi 40 dikurang 15, jadi 25. Ya, jadi mereka akan bertukar. Ya, jadi banyak cara untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Dan jadi algoritma itu nggak eksak ya. Jadi bisa banyak cara ya. Jadi setiap orang memungkinkan memiliki ide yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama. Ya, tergantung dengan batasan-batasan yang ada. Ya, misalkan kita contohkan lagi menggunakan aplikasi IDLE. Di sini ya kita buat misalkan tadi kita ingin merubah nilai K sama dengan 15 ya. Jadi K sama dengan 15 ya. Kan sini kemudian L sama dengan 20, di mana ya, jadi L ya, kita coba menggunakan aplikasi IDLE ya. Di sini misalkan K sama dengan 15 ya, dan L sama dengan 25. Nah, kita ingin rubah K menjadi L, L menjadi K dengan algoritma yang saya jelaskan sebelumnya. Misalkan jadi K sama dengan K ditambah L ya. Terus kemudian L sama dengan K dikurang L, dan K sama dengan K dikurang L. Nah, seperti ini.
Nah, ketika kita cetak ke nilai K adalah 25, adalah nilai yang dimiliki L lama. Ya, ketika kita cetak nilai L adalah 15, yaitu adalah nilai yang dimiliki nilai si K lama. Ya, jadi mereka bertukar tanpa menggunakan variabel lainnya. Gitu ya. Jadi enggak algoritmanya bisa lebih dari satu dengan hasil yang sama. Nah, terus di sini adalah menganalisis algoritma. Misalkan ada bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi ingat, algoritma adalah langkah untuk menyelesaikan masalah. Misalkan di sini ada sekumpulan lidi ya, dibuat berjumlah 12 dan membentuk kotak seperti di bawah ini. Ya, bagaimana memindahkan dua lidi tersebut ya. Jadi supaya ada 4 buah kotak ya, tinggal dipindahkan lidi yang sebelah sini menjadi di sini, sebelah sini menjadi di sebelah sini, sehingga terdapat 4 buah kotak ya. Terus berikutnya di sini ada 3 buah lidi, bagaimana membentuk angka 6 tanpa mematakannya ya. Jadi misalkan kita buat kita tempelkan si bagian bawah lidi ini ya menjadi 6, tapi 6-nya 6 Romawi ya. Jadi ya nilainya tetap 6 tapi bukan 6 ya, bukan 6 angka tapi 6 Romawi ya. Jadi seperti itu. Nah, Budi, nah di sini ada contoh algoritmanya. Budi tidak pernah bolos dan dalam kelasnya, tapi dia tidak pernah mengerjakan tugas selama setahun ini. Kerjanya cuma bicara dan Budi juga tidak pernah mengikuti ujian semester. Budi juga bukan murid yang berprestasi. Kenapa Budi tidak pernah mendapatkan peringatan dari pihak sekolah? Ya, jadi Budi ini tidak pernah dapat peringatan dari sekolah, padahal dia tidak pernah mengerjakan tugas, ya kerjanya cuma bicara dan tidak pernah mengikuti ujian semester ya. Tapi kenapa Budi tidak pernah mendapatkan peringatan dari sekolah? Menurut kalian apa jawabannya? Karena Budi adalah seorang guru ya, karena dia tidak pernah mengerjakan tugas, namun dia yang membuat tugasnya. Kerjanya cuma bicara yang menjelaskan materi yang ada di kelas ketika di kelas ya. Sehingga Budi tidak pernah mengikuti ujian semester juga karena guru yang membuat soal ujian semesternya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh lain ya. Jadi berapa banyak garis ya yang untuk menutup seluruh titik ya yang ada di bawah ini dengan syarat bahwa garisnya harus garis lurus ya dan tidak boleh terputus. Ya. Misalkan di sini ya garisnya seperti ini. Ini 3 garis. Ya. 3 garis. Ya, jadi ini 3 garis ya. Nah, ini ya 3 garis, satu bisa begini ya. Jadi misalkan kita gambarkan ya. Contohnya misalkan ada 3 buah titik di sini, ada 4 buah titik ya. Ini kita ingin hubungkan dengan garis yang digambarkan lurus, tidak boleh putus ya. Bisa seperti ini ya, entah seperti ini, entah seperti ini ya, entah seperti ini. Kita membutuhkan 3 garis ya. Jadi bisa seperti ini ya, bisa seperti ini ya, maupun semacam-macamnya ya. Jadi ada 3 garis yang bisa digunakan untuk menghubungkan 4 titik tersebut ya. Bagaimana kalau misalkan titiknya ada 9 seperti yang di soal berikutnya? Kira-kira berapa banyak garis yang bisa yang harus digunakan untuk menutup keseluruhan dari titik-titik ini ya. Nah, di sini ini adalah contoh yang menggambarkan bahwa terkadang solusi terbaik itu bisa didapatkan jika kalian berpikir di luar batas dari permasalahan yang ada. Ya, jadi jangan cuman berpikir dari permasalahan yang ada. Misalkan seperti ini, jika kalian menyelesaikan masalah hanya berpikir bahwa sebenarnya masalahnya cukup sekian, ya jadi masalahnya cuma ada seperti ini nih, garis yang bisa dibuat ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Garis minimal yang dibuat ada 5 jika hanya menyelesaikan masalah
yang ada di kotak tersebut. Ya, misalkan kita buat garisnya seperti ini. Misalkan seperti ini. Ini ada 5 buah garisnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi gini. Jadi misalkan, jadi sebenarnya penyelesaian masalah algoritma kita bisa menggambarkan algoritma ini menjadi masalah yang lebih besar. Ya, di mana si kotak ini adalah bagian dari masalah tersebut. Sehingga ketika kita kerjakan, ya kita akan mendapatkan solusi yang lebih sedikit atau lebih optimal dibandingkan dengan solusi yang hanya kita cari jika kita berpikir bahwa masalahnya hanya ada di kotak ini saja. Ya, misalkan seperti ini. Jadi solusi yang terbaik adalah garisnya bisa hanya 4, ya. Ya. Jadi solusi yang terbaik adalah garisnya hanya 4. Ya. Kira-kira bagaimana cara membuat sehingga garisnya hanya ada 4, ya. Misalkan kita buat seperti ini. Ini, jadi ini kita buat di luar batas, ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita tarik seperti ini. Ini misalkan garis lurus, ya. Terus kita tarik ke atas, ya. Dan kemudian kita tarik ke sini, ya. Nah, ya. Jadi hanya membutuhkan 4 garis lurus saja, ya, tidak kelima. Ya, jadi karena dibuatnya tidak boleh putus, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus berpikir misalkan masalahnya jadi lebih luas, ya, kemudian kita menyelesaikan masalah yang lebih sedikit dibandingkan masalah keseluruhan. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi terkadang penyelesaian masalah itu solusi optimalnya berada di luar dari kotak permasalahan yang ada. Nah, bagaimana dengan C dan D? Nah, bisa kalian pikirkan terlebih dahulu. Nanti jawabannya bisa ditanyakan di grup, ya. Jadi di grup maupun di e-learning, ya. Jadi, bisa dipikirkan dulu. Jadi tebak-tebak terlebih dahulu. Berapakah ini dan berapakah ini? Oke. Kemudian ini adalah mempertukarkan bejana, ya. Jadi buat pseudocode-nya ya kita butuh gelas tambahan, ya, sehingga warnanya tidak berubah, ya. Jadi kita buat bejana C di mana isi bejana A kita simpan dulu di bejana C, kemudian karena sudah kosong bejana A kita isikan dengan bejana B, dan karena B sudah kosong kita isikan dengan bejana C, ya. Jadi kita buat variabel bantuan C, ya. Jadi di sini, ya, jadi memperlihatkan bahwa tidak boleh langsung dicampur karena warnanya akan bercampur, sehingga terlebih dahulu nilai A ini kita simpan dulu di C dengan kode C sama dengan A, ya. Kemudian karena sudah kosong, jadi ini sudah bisa diganti, ya. Atau nilai si A ini sudah disimpan di C, ya. Karena nilai si A sudah disimpan di C, ini kita bisa rubah menjadi nilai si B, yaitu A sama dengan B. Nah, kan nilai B sudah disimpan di A, jadi ini sudah bisa dirubah. Jadi B sama dengan C. Jadi C sama dengan A sama dengan B, dan B sama dengan C. Untuk bertukarkan, ya, sehingga nilai A menjadi nilai B dan nilai B menjadi nilai A. Bertukar dia. Nah, ini tipe-tipe data pada Python, ya. Jadi ada apa aja? Ya, yang pertama adalah tipe data boolean, di mana boolean ini bernilai true, ya, atau false, ya. Jadi true ini bisa bernilai 1, false ini bisa bernilai 0, ya. Jadi kenapa demikian? Karena ingat komputer itu sebenarnya komputer adalah suatu yang dijalankan oleh arus listrik, ya, di mana listrik itu hanya bisa bernilai 2 sebenarnya, ya, yaitu ada arus dan tidak ada arus, ya. Jadi ketika ada arus bisa dianggap misalkan dengan nilai 1 dan tidak ada arus bisa dianggap dengan nilai 0, maka pada komponen komputer tersebut jika ada arus misalkan dapat nilai 1 dan tidak ada arus nilainya 0. Ya, seperti itu. Ya, jadi atau ada arus true dan tidak ada arus false, ya, pada komponen komputer tersebut, ya. Jadi itu, ya. Jadi nilainya boolean ini bisa bernilai 2, 1 dan 0 atau true dan false. Kemudian ada string. String adalah karakter yang berupa huruf atau angka, ya, yang dikumpulkan, ya, yang diapit dengan tanda petik 1 atau petik 2. Jadi bisa menjadi petik 1 atau petik 2, ya. Jadi diapit seperti itu.
Terus di sini ada integer. Integer ini menyatakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak memiliki titik koma. Misalkan 1, 2, 3 ya. Itu bilangan bulat. -1 ya, -2, 0 ya, itu adalah bilangan bulat. Terus di sini ada float. Float adalah menyatakan bilangan yang memiliki koma. Ya, di sini ada 1,2, 1,5 ya, 2,3 dan selanjutnya. Jadi ada bilangan komanya. Ada kompleks ini adalah bilangan pasangan angka real dan imajiner, di mana imajiner itu adalah akar -1. Ya, nanti di sini akar -1 itu dinamakan dengan J. Ya, di mana kalau kita 5 akar -1 misalkan ya, 5 akar -1 atau akar dari -25 itu adalah 5J digambarkannya seperti itu. Jadi imajiner ya. Imajiner itu adalah akar dari -1. Data untayan yang menyimpan berbagai tipe data ya, isinya dapat dirubah-rubah, list ya. Jadi list ini, list tuple ya sama dictionary ini adalah kumpulan dari nilai-nilai. Jadi nilainya bisa lebih dari 1. Di mana list sama tuple adalah kumpulan data yang di mana ada perbedaannya adalah jika list nilainya bisa dirubah, kalau tuple tidak bisa dirubah. Ya, jadi tuple itu konstan. Jadi walaupun nilainya ada banyak, dia nilainya tidak bisa dirubah. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Dan di sini ada heksadesimal. Heksadesimal ini jadi adalah suatu nilai yang formatnya adalah heksadesimal. Jadi nilai yang kita kenal selama ini adalah nilai desimal, yaitu berbasis 10. Di mana heksadesimal ini adalah berbasis 16 ya. Jadi selain ada 0 sampai 9 juga ada A sampai F ya. Jadi ada 16 simbol ya. Jadi 16 simbol ntar akan dibahas berikutnya. Dan di sini ada dictionary ya. Jadi sama seperti less than tuple ya. Tapi di sini dictionary ini adalah pasangan nilai ya. Jadi jika list dan tuple itu kita menggunakan indeks secara default. Jadi indeks itu adalah nilai untuk mencari data tersebut ya. Jadi misalkan kita buat kumpulan data, mereka akan diurutkan dari 0 ya, dimulai dari 0 sampai dengan nilai jumlah datanya dikurang 1. Jadi kita bisa mengakses mereka, misalkan kita buat kumpulan data A, B, C, D misalkan, atau Lala, Lili, Lolo, Lulu ya. Jadi misalkan data pertama misalkan Lala, Lili, Lulu, Lolo misalkan. Berarti data Lala itu bisa diakses dengan urutan ke 0. Ya, jadi ada urutan secara default dibuatkan oleh si programnya ya. Kalau misalkan list dan tuple seperti itu, tapi kalau misalkan dictionary ini si urutannya atau si penandanya itu kita yang buat sendiri. Jadi ada pasangan nilai di mana nilai yang pertama akan menjadi penanda atau penanda posisi dari nilai yang berikutnya ya. Jadi tidak menggunakan posisi default seperti list dan tuple. Nanti contoh lebih jelasnya akan ada di slide berikutnya. Contoh ya, tipe data pada Python. Ini ya bisa kita lihat. Ya, misalkan tipe data boolean yang bisa true ya. True-nya di sini T-nya besar ya. Jadi boolean ini tipe data bisa true dan false, di mana true-nya T-nya besar dan false F-nya besar. Untuk tipe data string bisa di-update jadi suatu kalimat atau kata-kata ya, atau tulisan yang diapit oleh tanda petik 2 dan diakhiri dengan petik 2, atau diapit dengan petik 1 dan diakhiri dengan petik 1. Misalnya hasilnya seperti ini. Ada tipe data integer ini seperti ini ya. Ini tipe data float, pecahan, pakai titik ya. Jadi digunakannya titik bukan koma ya. Dan di sini imajiner tadi ya. Artinya di sini adalah 5 akar -1 ya. 5 akar -1. Jadi J di sini adalah akar dari -1 atau imajiner, tipe data kompleks ya. Ini contohnya tipe data list ya. Jadi belajar Python misalkan kata sama dengan belajar Python. Nah, untuk list ini kita menggunakan kurung siku ya. Untuk mengakses datanya pun nanti semuanya ya, untuk baik menggunakan list ya, tuple maupun
dictionary itu kita menggunakan kurung siku untuk aksesnya. Tapi untuk pembuatannya, untuk data list kita menggunakan kurung siku seperti ini. Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi kata nanti bisa ada belajar Python di kampus UBSI ya. Atau bisa hanya angka saja seperti ini. Atau bisa dicampur menjadi seperti ini ya. Nah, ini kita bisa akses mereka ya dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0. Misal kita buat contoh salah satunya, misalkan belajar ini seperti ini ya. Jadi misalkan kita buat contohnya ya menggunakan idle ya. Misalkan kita buat ya campur sama dengan ya belajar 107,99 dan true. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi nah, untuk mengaksesnya kita bisa mengakses dengan urutan ya. Jadi dari 0 sampai 3 di sini kan datanya hanya ada 4. Jadi ketika kita panggil campur ya 0 ya. Ini adalah data pertama yaitu belajar ya. Kemudian misalkan campur 3 ya itu adalah nilai yang terakhir ya, true. Nah, misalkan kita lebih ini campur 4 ya. Ini tidak dikenali. Kenapa? Karena datanya hanya ada 4 ya. Jadi urutannya itu adalah dari 0 sampai 3. Seperti ya tipe data list maupun tipe data tuple sama ya. Aksesnya juga caranya sama. Hanya beda cara pembuatannya saja. Ya, cara pembuatannya adalah seperti ini, menggunakan kurung biasa. Nah, ini tidak bisa dirubah ya. Jadi ini digunakan untuk data yang tidak kita ingin rubah ya. Jadi tidak bisa orang rubah maupun kita tidak bisa berubah. Jadi datanya konstan seperti ini ya. Jadi tidak bisa dirubah. Cara pengaksesannya pun sama ya. Hanya bedanya data tuple tidak bisa dirubah. Nah, maksudnya bagaimana sih data list bisa dirubah? Nanti kita bisa akses datanya misalkan campur 1 kita rubah nih. Misalkan ada contoh ya. Ya, jadi campur 1 kita rubah tadinya 100 menjadi 50 ya. Misalkan kita akses di sini ya campur 1 ya. Campur 1. Ini kan adalah urutan yang kedua ya. Jadi campur 1 ini nilainya kan 100 ya. Nah, kita bisa rubah menjadi seperti ini. Campur 1 sama dengan 50 ya. Maka nilai campur 1 yang tadinya 100 menjadi 50 seperti itu ya. Nah, tipe data list nilai dari setiap datanya itu bisa dirubah, tapi kalau tuple tidak bisa dirubah, maksudnya seperti itu. Contohnya ya kita buat tuple ya. Misalkan kita buat tuple. Ya, kita buat dengan data baru. Misalkan kita coba aja ya biar simpel ya. Campur ke angka aja ya. Angka sama dengan 10, 20, 30. Misalkan seperti itu ya. kita cek aksesnya sama ya, jadi menggunakan kurung siku angka 0 ya, misalkan angka 0 ya, angka 0 yaitu adalah 10 ya. Nah, di sini tidak bisa dirubah ya, misalkan angka 0 sama dengan 50 kita rubah. Misalkan seperti itu, maka hasilnya akan error. Kenapa? Karena tuple nilai pada setiap komponennya tidak bisa dirubah. Ya, berbeda jika ingin dirubah, gunakanlah list seperti itu. Nah, berikutnya tipe data dictionary ya. Jadi dictionary ini menggunakan kurung kurawal ya, di mana mereka akan berpasangan dengan titik 2 ya. Di mana nantinya mengaksesnya tidak menggunakan lagi
tidak menggunakan urutan secara default, melainkan dengan penanda yang ada di bagian depan. Jadi di sini caranya adalah kurung kurawal, penandanya, dan isinya. Ya. Jadi data dictionary ini adalah pasangan antara penanda dan nilai. Ya, jadi penandanya apa dan nilainya apa. Misalkan di sini, misalkan kita buatnya seperti ini, 1 sama dengan belajar, 2 sama dengan C++ dan Python, di kampus sama dengan UBSI, ya, menyerah sama dengan false, ya, tahun sama dengan 2021, ya. Jadi ketika kita cek data 1, maka yang dipanggil adalah belajar. Ya, jadi sama, misalkan kita guna data 1 belajar, data 2, berarti ntar akan dicetak adalah C++ dan Python. Misalkan data tanda petik menyerah, itu ntar isinya adalah false. Ya. Data tahun, maka ntar yang dicetak adalah 2021. Seperti itu ya. Ini contohnya. Ya, misalkan kita ingin lihat ya di bukan idle biar lebih terus kita buat contoh yang lebih simpel mungkin ya. Misalkan kita buat campuran antara angka dan huruf ya, misalkan data sama dengan kurung kurawal 1 sama dengan nusa ya. 1 sama 1.2 nusa ya. Nusa petik koma. Misalkan selain kita bisa menggunakan angka sebagai indeks atau penanda, kita juga bisa menggunakan huruf atau kalimat lain. Ya. Misalkan tadi kita gunakan huruf ya. M misalkan sama dengan M adalah mandiri ya. Mandiri. Ya, kemudian misalkan penanda lain bisa kita menggunakan kata ya. Oh, di sini M ini harus dirubah menjadi kata terlebih dahulu ya. Misalkan M ya. Ya, bisa menggunakan petik 1 maupun petik 2. Ya, ini bisa kita pakai petik 2, misalkan M ini adalah mandiri. Ya, penandanya, dan misalkan kata lain menyerah kata seperti tadi. Menyerah sama dengan menyerah adalah false. Seperti ini ya, misalkan seperti ini. Jadi ketika nanti diakses data pertama, data 0 ini tidak ada ya. Ya, tapi untuk maksudnya adalah data menggunakan kode akses yang kita buat, misalkan data 1. Ya. Atau data misalkan M seperti ini. Ya, ini adalah mandiri ya, atau data menyerah ya, seperti ini. Menyerah, maka hasilnya adalah false. Seperti itu ya. Itu tipe data dari dictionary ya. Nah, di sini ada operator aritmatika. Jadi operator aritmatika ini adalah operator yang mengoperasikan nilai ya, misalkan plus ini penjumlahan, min ini pengurangan, kali ini perkalian, bagi pembagian, persen ini adalah modulus ya, tersisa bagi, dan bintang-bintang adalah pemangkatan. Ya, untuk kita contoh misalkan penjumlahan ya, kalian mungkin sudah sering belajar ya. Jadi di sini bintang-bintang penjumlahan kita misalkan 1 ditambah 2 sama penjumlahan ya, atau 1 dikurang 2 ya, pengurangan, perkalian 1 dikali 2, 1 dikali 2, pembagian 1 dibagi 2, dan modulus ini adalah sisa hasil bagi ya, di mana ketika kita membagi ada pecahan, nah itu pecahan itu kita bulatkan, itu adalah sisa hasil baginya. Maksudnya seperti ini. Misalkan 7 dibagi 4, kan 7 dibagi 4 itu adalah 1, sekian, atau 1,75, di mana sebenarnya adalah 1 utuh dan ada pecahannya. Itu adalah
0,75 atau 75% dari si 4. Ya, nah ini adalah 75% dari si 4 ini adalah sisa hasil baginya yang tidak lengkap. Ya, itu adalah modulus, sisa hasil bagi. Jadi 7 mod 4 atau 7% 4 itu adalah 3. Ya, 75% dari si 4. Jadi nilai yang tidak habis dibagi 4 dari pembagian tersebut. Atau 8, kalau misalkan 8 modulus atau persen dari 4, hasilnya adalah 0. Kenapa demikian? Karena semua nilainya itu habis dibagi. Ya, yaitu 8 dibagi 4 itu adalah 2 dan tidak memiliki koma sisa. Tidak memiliki sisa sehingga hasil modulusnya adalah 0. Itu adalah modulus ya. Ini misalkan contohnya misalkan 7 tadi persen 8 7% 4 ya, itu adalah 3. Dan 7 kalau misalkan 8% 4 ya adalah 0 ya. Ini adalah sisa hasil bagi ya. Dan pemangkatan 2 pangkat 3 misalkan. 2 itu pakainya bintang-bintang ya, 3. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Seperti itu ya. Ini operator aritmatika. Ya, jadi contohnya seperti itu, contoh lainnya. Ya. Nah, ini adalah operator perbandingan ya. Kalian bisa lihat di sini misalkan lebih besar. Nanti nilai dari operator ini adalah true dan false ya. Misalkan contoh lain ya. Apakah 2 lebih kecil dari apakah 2 lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah true. Ya, apakah 2 lebih besar daripada 3? Apakah 2 lebih besar daripada 3? Maka false ya. Tanda seru ini artinya tidak sama dengannya apakah 2 sama dengan 3? Apakah 2 sama dengan, untuk menyatakan sama dengan digunakan sama dengannya 2 kali ya. Itu jika sama dengan 1 kali itu adalah operator assignment atau operator perubahan data ya, perubahan data yang ada di sebelah kiri menjadi nilai yang ada di sebelah kanan ya. Tapi kalau misalkan operatornya sama dengannya 2 kali, ini adalah perbandingan ya. Jadi apakah sama dengan, misalkan di sini, apakah 2 sama dengan 3? Jawabannya adalah false ya. Nah, untuk tidak sama dengan, apakah 2 tidak sama dengan 3? Ya, apakah 2 tidak dikasih tanda seru ya sama dengan 3? Maka jawabannya adalah true ya. Dan selanjutnya ya, di sini bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Seperti itu operator perbandingan ya. Nah, di sini adalah operator bit. Jadi yang dioperasikan adalah bit ya. Jadi misalkan ada AND OR SOR ya, geser kiri dan geser kanan ya. Jadi kalau geser bit ini seperti geser ke kiri ini adalah dibagi 2 dan dibulatkan ya. Jadi tidak ada koma. Geser kanan adalah dikali kebalik ya. Geser kiri ini geser kiri. Oh, geser kiri ini seperti dikali 2 ya. Geser kanan ini dibagi 2 dan dibulatkan. Ya, kebalik ya tadi, maaf ya. Jadi N ini adalah operasi N ya. Jadi operasi N itu di mana seperti perkalian ya. Jadi 1 0 ya, 0 1 ya. Misalkan ada contohnya di sebelah ya nanti. Nah, operator bitwise ini bisa menggunakan operator untuk dan sama OR. Ini bisa menggunakan operator ya atau simbol, bisa juga menggunakan kata ya. Jadi contohnya misalkan seperti ini ya, ini operator. Misalkan operator N ya. Jadi saat ini 0 dan N itu dan ya. Jadi 0 N 0 adalah 0, 0 N 1 adalah 0, 1 N 0 adalah 0 dan 1 N 1 adalah 1 ya. Ini bisa seperti ini ya. Maka ketika kita operasikan antara 0 menggunakan dan maupun operator N ya, dan 0 maka 0 ya. Nah, bedanya dengan OR ya, OR ini operator ya. Jadi kalau misalkan ada nilai yang salah satunya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kalau N ini semuanya harus bernilai 1 sehingga menghasilkan 1. Kalau OR itu adalah salah satu bernilai 1 akan menghasilkan 1 ya. Jadi ini operasinya jika 0 dioperasikan dengan 0 maka
0 atau 0 or 0 adalah 0, 0 or 1 adalah 1, 1 or 0 adalah 1, dan 1 or 1 adalah 1. Ya, ini kita bisa menggunakan operator or di mana tulisnya kecil semua. Ya, jadi bisa seperti ini. Misal, contohnya, ya kita close dulu, kita buka idle baru. Ya, jadi contohnya, misalkan bisa kita gunakan apakah 1 dan 0. 1 dan 0. Hasilnya adalah 0 jika 1 bisa juga menggunakan N0. Seperti ini. Ya. Bisa kita operasikan 1 OR. OR itu lambangnya ini atau ya. 1 OR 0. Ya, atau kita bisa menggunakan 1 OR 0. Ya. Seperti itu, ya. Jadi untuk tabelnya ini adalah tabel kebenaran ya. Jadi ada OR dan AND. Ini bisa ini OR AND. Nah, di sini ada eksklusif OR. Eksklusif OR itu adalah jika satunya ganjil bernilai 1, jika satunya genap bernilai 0. Ya, jadi jumlah satunya. Nah, jadi misalkan salah 1 dan 1 kan karena jumlah satunya adalah 1 XOR 1. Karena satunya berjumlah genap, nilainya akan 0. Tapi kalau misalkan ganjil, misalkan 0 XOR 1. Kan jumlah satunya hanya ada 1, sehingga nilainya adalah 1. Gitu ya. Geser ke kiri ya, tadi seperti dikali 2, ya geser ke kanan ini adalah dibagi 2 dan dibulatkan. Tidak ada koma, misalkan. Ya, jadi geser ke kiri, misalkan 5 geser ke kiri 1. Ya, geser ke kiri 1 ini seperti dikali 2. Berapa kali? Ya, misalkan gesernya ke kiri 1 kali, berarti dikali 2 1 kali. Ya. Misalkan 5 digeser ke kiri 2 kali, berarti adalah 5 kali 2 kali 2. Seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 20. Nah, dan kalau misalkan kebalikannya, ya, jika misalkan digeser ke kanan itu dibagi 2 dan dibulatkan. Tidak ada koma. Misalkan 15 kita geser ke kiri 1 kali, ke kanan 1 kali. Hasilnya adalah 7 ya. Jadi 7,5 dan misalkan 15 kita geser ke kanan 2 kali, yaitu adalah dibagi 2 dan dibagi 2 lagi ya, yaitu adalah 3 dan dibulatkan. Ingat tidak ada koma. Seperti itu. Ya. Pada untuk penjelasan lebih detailnya mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya, atau jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat ya, maupun di e-learning, di chat di WhatsApp ya, di WhatsApp group maupun di e-learning. Ya, itu adalah operator-operator. Nah, ini adalah penggabungan. Nah, kita bisa menggabungkan nilai string di sini ya. Jadi nilai string ini bisa digabungkan ya. Jadi bisa menggunakan tanda plus. Ini plus ini menggabungkan. Nah, plus pada string itu bukan menghitung melainkan menggabungkan kata yang ada. Ya, jadi bisa menggunakan plus. Ya, misalkan seperti ini jadinya ya. Misalkan kita buka ya. Jadi kita buka idle-nya. Misalkan kita ingin menggabungkan kata bahasa sama pemrograman. Misalkan kata satu sama dengan bahasa. Kata satu sama dengan bahasa. Bahasa ya, dan kata dua sama dengan pemrograman. Ya. Pemrograman ya. Nah, untuk menggabungkan bahasa kata satu dan kata dua ini kita bisa menggunakan operasi tanda plus. Hanya di sini tidak ada spasi ya. Jadi misalkan ingin menambahkan spasi, tambahkanlah spasi sendiri ya. Entah di belakang tanda bahasa atau ditambahkan dengan spasi ya. Misalkan contohnya seperti ini. Kita ingin menggabungkan tanpa spasi dulu, misalkan kata satu ditambah kata dua. Hasilnya adalah digabungkan tanpa spasi.
caranya adalah supaya ada spasinya bisa ditambahkan spasi dulu. Jadi misalkan kata 1 ditambah dengan spasi ditambah dengan kata 2. Kata 2. Ya, ini bisa seperti ini. Ya, atau salah satunya kita kasih spasi, misalkan kata 1 kita rubah dulu. Kata 1 sama dengan bahasa. Terus kata 1 sama dengan bahasa cuma kita kasih spasi belakangnya. Ya. Sehingga ketika kata 1 ditambah kata 2 hasilnya adalah sudah ada spasinya. Karena di belakang kata 1 sudah ada spasi gitu. Jadi plus ini menggabungkan tanpa menambahkan spasi ya. Jadi tidak ada spasinya. Di sini adalah fungsi learn ya, menghitung jumlah karakter. Ya, jadi misalkan kita learn ya, jumlah karakter dari misalkan kata 1 ditambah kata 2. Berapakah jumlah karakternya? Nah, dan spasi ini dihitung ya. Jadi spasi ini dihitung. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada 6, 7 ya. Jadi kalau hurufnya doang, kalau hurufnya saja 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Karena spasi dihitung menjadi 18. Jadi spasi dihitung satu huruf ya. Jadi learn ini adalah menghitung panjang karakter. Jadi spasi dihitung satu karakter. Terus berikutnya fungsi indeks misalkan mencari huruf ya pada suatu dimulai ya. Jadi ini mencari urutan keberapakah huruf tersebut ya. Jadi misalkan seperti ini. Kita mencari pada kata 1 ya misalkan. Nah, dia akan dicari yang ditemukan pertama kali. Jadi huruf yang dipertemukan, contoh misalkan huruf A nih ya, ada di indeks. Misalkan kata 1 titik indeks indeks ya dari huruf A ya, huruf A. Misalkan seperti ini. Maka dia akan muncul 1 ya, di mana dia seperti yang kita ketahui bahwa urutan itu pada pemrograman Python dimulai dari 0. Maka karena A bertemu di sini sehingga yang pertama kali ditemukan A itu di urutan 1 ya, setelah B. Jika misalkan kata 1 indeks B, maka ini yang kuat untuk melihat urutannya ya. Ini adalah 0. Jadi kapan dia ditemukan pertama kali ya, seperti itu. Ini fungsi indeks. Nah, untuk membuat dokumentasi ya, jadi ini adalah untuk memberikan keterangan pada kode program sehingga orang yang membaca program kalian bisa mengetahui apa yang kalian tulis ya. Untuk dokumentasi pada kode program Python kita menggunakan Crash ya. Jadi untuk dokumentasinya kita menggunakan Crash. Nah, Crash ini tidak akan dibaca oleh si program sendiri ya. Jadi untuk umumnya misalkan A sama dengan 10. Nah, di atasnya kasih keterangan A adalah misalkan panjang dari suatu bangun datar misalkan dan lain-lain. Ya, jadi keterangannya itu dikasih Crash misalkan seperti ini ya. Crash. Ya, jadi ketika kalian buat program dihubungkan ke tanda crash ya. Misalkan A adalah titik seperti itu ya. Nah, ini adalah keterangan yang tidak akan diproses oleh program. Jadi dokumentasi itu adalah penjelasan yang tidak akan diproses oleh kode program oleh programnya. Nah, ini ada tugas individu ya. Jadi buatlah program yang menghitung luas persegi panjang dan bujur sangkar ya. Dimana jangan lupa NIM dan NIM nama kelas ya dicetak seperti kemarin ya. Jadi di atasnya ada NIM nama kelas, di bawahnya adalah program untuk menghitung luas persegi panjang maupun luas bujur sangkar dan dikumpulkan dalam bentuk doc atau PDF ya. Kemudian linknya diupload dan linknya disimpan di e-learning ya.
Nah, untuk jika ada pertanyaan, jadi pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau materi yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di WhatsApp group maupun di e-learning. Ya, materi dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.